kita akan mencoba untuk latihan soal mengenai tumbukan ya, mengenai tumbukan. Kita bisa lihat soalnya. Misalnya ada benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon dan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 8 meter per sekon. Massa benda A 2 kg dan massa benda B 1 kg. Kedua benda kemudian bertumbukan sentral, bertumbukan di tengah. Hitunglah kecepatan benda A dan B setelah tumbukan jika kedua benda itu lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, dan lenting sebagian dengan E atau koefisien restitusi 0,4. Jadi di sini selain kita menghitung kecepatan benda setelah tumbukan, kita juga akan menghitung energi kinetik dari masing-masing tumbukan, baik sebelum maupun sesudahnya, supaya kita memahami bagaimana sih energi kinetik pada tumbukan lenting sempurna, lenting tidak lenting sama sekali, dan lenting sebagian. Bedanya di mana? Saya akan mencoba yang lenting sempurna dan tidak lenting sama sekali. Pertama-tama kita gambar dulu skema atau diagram dari soal ini. Kita bisa lihat diagramnya. Ini adalah kejadian sebelum tumbukan, ini sesudah tumbukan. Kita bisa lihat bola A masanya 2 kg, bola B masanya 1 kg, A kecepatannya 10, B kecepatannya 8 dengan arah yang berlawanan. Kemudian setelah tumbukan, tentu saja massa bola A dan B tetap sama, tetapi kecepatannya akan berubah, baik besar maupun arahnya. Kita tidak tahu apakah setelah tumbukan yang A itu nanti akan maju ke depan, ke kanan maksud saya, atau balik ke kiri. Belum tentu yang A ini balik ke kiri, mantul ke kiri, itu belum tentu. Kita baru bisa mengetahui arahnya nanti dari perhitungan. Ya, pertama-tama kita gunakan hukum kekekalan momentum. Ya, kita bisa lihat di sini hukum kekekalan momentum MAVA tambah MBVB sama dengan MAVA aksen sama dengan MB kali VB aksen. Berarti jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. MA 2, VA 10, MB 1, VB nya min 8. Kenapa min 8? Karena kecepatan maupun momentum adalah vektor. Jadi kita melihat arahnya. Jadi kalau yang ke kanan kita kasih tanda positif, maka yang ke kiri harus kita kasih tanda negatif. Jadi yang VA positif, yang VB negatif. Kemudian yang setelah tumbukan 2 VA aksen, 1 VB aksen. Loh, kenapa VB aksennya tidak diberi tanda negatif? Karena kita belum tahu kemana arahnya setelah tumbukan. Lalu kita selesaikan perhitungan ini, maka temu 12 sama dengan 2 VA aksen plus VB aksen. Ini menjadi persamaan 1. Berikutnya kita akan gunakan persamaan koefisien restitusi.
seperti ini persamaan koefisien restitusi. Jadi E sama dengan min delta V aksen per delta V. Delta V nya harus sama atas dan bawah ya. Kalau yang atas VA aksen min VB aksen, yang bawah berarti VA min VB. Kalau yang atas VB aksen min VA aksen, yang bawah berarti VB min VA. Jangan lupa yang atas ada tanda minusnya. Nah, karena tumbukannya lenting sempurna, maka nilai E nya sama dengan 1. Sehingga kalau kita masukkan 1 sama dengan, ini minusnya saya masukkan, berarti jadi VB aksen min VA aksen, minusnya saya masukkan, dibagi VA min VB. Terus kita masukkan angkanya 1 sama dengan VB aksen min VA aksen dibagi, sebelum tumbukan VA nya 10, VB nya min 8. Sehingga kalau kita selesaikan, ini menjadi 18 sama dengan ya, ini menjadi persamaan 2 ya. Lalu kita eliminasi kedua persamaan ini. Ini saya pindah sini, berarti 12 VB aksen plus 2 VA aksen persamaan 1, eliminasi dikurangi, berarti jadi 18 kurangi 2 6, kemudian VB aksen habis, sisanya ini adalah min 3 VA aksen. VA aksen sama dengan min 2 kita bisa lihat kecepatan benda A setelah tumbukan adalah minus 2 meter per sekon. Awalnya plus 10, kemudian menjadi minus 2. Berarti kecepatannya berkurang dan arahnya berbalik dari ke kanan menjadi ke kiri. Lalu bagaimana dengan VB? Kita gunakan salah satu persamaan untuk menghitung VB aksen. Misalnya persamaan ini, kita masukkan angkanya, VA nya min 2, berarti 12 sama dengan 2 kali min 2 plus VB aksen. Berarti VB aksen sama dengan 12 ditambah 4 ya, tambah 4, 16 meter per sekon ke kanan, karena tandanya plus. Jadi kita bisa lihat setelah tumbukan VA aksen kecepatannya menjadi 2 meter per sekon ke kiri, yang B kecepatannya menjadi 16 meter per sekon ke kanan. Begitu perhitungan dari kecepatan setelah tumbukan. Lalu kita akan buktikan hukum kekekalan energinya. Sekarang kita akan melihat bagaimana hukum energi kinetik dari tumbukan ini. Di sini ada energi kinetik sebelum tumbukan, yaitu EKA tambah EKB, V-nya VA dan VB sebelum tumbukan, dan energi kinetik sesudah tumbukan, EKA aksen ditambah EKB aksen, VA-nya VA aksen, VB-nya VB aksen. Kita akan lihat. Kalau ini kita masukkan angkanya, setengah kali MA nya 2, VA nya 10 kuadrat
tambah setengah kali MB nya 1, PB nya minus 8 kuadrat. Sehingga kalau kita hitung, kita akan dapat nilainya 132 Joule. Yang EK sesudah, setengah kali 2 setelah tumbukan kecepatannya 2, atau kita tulis min 2 juga tidak apa-apa, kuadrat karena arahnya ke kiri tadi ya. Kemudian plus setengah kali 1 kali 16 kuadrat. Kita bisa lihat kalau hasil yang diperoleh itu sama ya, 132 Joule. Ini menunjukkan kalau dalam tumbukan lenting sempurna tidak ada pengurangan energi kinetik. Jadi EK sebelum dan EK sesudah itu nilainya sama. Itu terjadi pada tumbukan lenting sempurna. Mereka benar-benar hanya bertukar energi kinetik saja. Tidak ada energi panas, tidak ada energi suara, gelombang bunyi yang dihasilkan dari tumbukan ini. Nah, sekarang kita akan melihat untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali. Pertanyaan yang B. Kita akan lihat untuk tumbukan yang tidak lenting. Untuk tumbukan tidak lenting, kecepatan setelah tumbukan itu bisa dipastikan bahwa nilai VA dan VB aksen itu nilainya sama. Jadi ciri-ciri dari tumbukan tidak lenting adalah setelah tumbukan kedua benda itu memiliki besar dan arah kecepatan yang sama. Bisa kita bayangkan kedua benda itu seperti saling menempel. Besarnya sama, hanya saja kita belum tahu arahnya ke mana. Nanti kita baru tahu arahnya itu setelah menghitung ya. Nah, karena VA aksen dan VB aksen sama, berarti kita bisa tulis keduanya sebagai V aksen. Nilai koefisien restitusinya adalah 0. Kalau kamu masukkan persamaan koefisien restitusi, nilai VA aksen dan VB aksen sama, kamu akan peroleh bahwa nilainya itu, kalau masukkan E nya 0, kamu akan peroleh bahwa VA aksen dan VB aksen sama. Nah, sekarang kita gunakan hukum kekekalan momentum lagi. MAVA, MBVB, MAVA aksen, dan MBVB aksen. VA aksen dan VB aksennya sama. Berarti kita tulis MAVA plus MBVB sama dengan MAVA, MBVB, MAV aksen tambah MB aksen. Sehingga kita bisa tulis MAVA tambah MBVB sama dengan MA plus MB dikali V aksen, karena V nya sama setelah tumbukan. MA nya 2 kali 10 plus 1 kali min 8 sama dengan 2 tambah 1 kali V aksen. Sehingga kalau kita hitung V aksen akan ketemu nilainya 4 meter per sekon ya. min 8 sama dengan 3 V aksen. V aksen sama dengan 12/3. Karena positif berarti arahnya ke kanan. Nah, sekarang kita akan lihat energinya. Energinya untuk EK sebelum tentu saja sama ya dengan yang tadi. Kita peroleh nilainya adalah 132 Joule. Nah, EK sesudahnya, EK sesudah berarti kita hitung EKA aksen tambah EKB aksen.
PK aksennya berarti setengah, massa A-nya 2, V aksennya 4 kuadrat, tambah setengah kali 1 kali 4 kuadrat, karena kecepatannya sama. Sehingga energi kinetiknya menjadi 16 tambah 8, 24 Joule. Kita lihat, sebelum tumbukan energinya 132 Joule, setelah tumbukan energinya tinggal 24 Joule. Berarti energi yang hilang adalah 132 Joule dikurangi 24, yaitu 108 Joule. Ini adalah energi yang hilang dalam proses tumbukan menjadi energi panas, menjadi energi bunyi, dan sebagainya. Jadi seperti itu cara memahami tumbukan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Nanti bagian yang C untuk tumbukan lenting sebagian kalian coba sendiri. Prinsipnya sama seperti yang lenting sempurna tadi, bagian yang A, hanya saja nilai E-nya itu diganti menjadi 0,4. Jadi untuk hukum kekekalan momentumnya sama seperti yang lenting sempurna, akan tetapi untuk bagian yang E itu diganti 0,4, kemudian kalian substitusikan keduanya lagi. Selamat mencoba.